Halo Sobat Investor, Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel Invest Saham. Oke guys, jadi pada video kali ini kita akan menganalisa dan juga membahas 5 saham batubara dengan potensi dividen terbesar yang bisa dibagikan di tahun 2024 ini guys ya. Jadi dari 5 saham batubara ini kira-kira teman-teman sudah koleksi saham batubara yang mana aja ya. Nah jadi silahkan teman-teman simak videonya sampai akhir. Tapi sebelumnya disclaimer on ya, video ini bukan ajakan jual beli saham dan seluruh keputusan investasi tentu saja menjadi tanggung jawab pribadi masing-masing sebagai investor di pasar modal Indonesia. Dan buat teman-teman yang belum subscribe channel Invest Saham, silahkan di subscribe terlebih dahulu dan aktifkan juga lonceng notifikasinya guys ya, agar teman-teman gak ketinggalan informasi menarik lainnya dari channel Invest Saham. Oke guys, jadi kalau misalnya kita perhatikan ya, untuk harga acuan batubara itu sempat mengalami kenaikan ya sejak tahun 2021 hingga akhir 2022 ya guys ya. Sedangkan di tahun 2023 harga acuan batubara kembali mengalami normalisasi hingga saat ini ya di harga 129 US dollar per tonnya. Nah, jadi untuk Indonesia sendiri ini merupakan negara produsen dan juga eksportir batubara terbesar dunia. Negara tujuan ekspor batubara Indonesia antara lain negeri Cina, India, Filipina, Jepang, Malaysia, Korea Selatan, Vietnam, Taiwan, Thailand, dan juga Bangladesh. Jadi sangat disayangkan guys ya jika kita sebagai investor saham itu tidak menikmati dividen batubara dalam jangka panjang. Ya karena di Indonesia sendiri ini menjadi negara produsen dan eksportir batubara terbesar di dunia ya untuk kebutuhan industrial seperti itu, untuk membangkit listrik batubara. Nah, jadi kita akan bahas guys ya 5 perusahaan batubara yang sudah kita list ya dalam pembahasan kita di video kali ini. Yang pertama adalah saham PTBA, yaitu PT Bukit Asam Tbk. Untuk PTBA sudah ada jadwal RUPS-nya, yaitu di tanggal 8 Mei 2024 pukul 13 dini hari guys ya. Untuk PTBA memiliki valuasi yang masih sangat murah dan juga net profit marginnya di angka 21,64%. Tentunya NPM ini sangat tinggi. Lalu dividen payout ratio di tahun sebelumnya juga membagikan 100%. Jadi ibaratnya 100% laba bersih yang dapat dihasilkan oleh PTBA ya, oleh PT Bukit Asam itu seluruhnya dibagikan sebagai dividen. Nah, karena PTBA sendiri ya merupakan perusahaan batubara milik BUMN, jadi negara Indonesia itu juga mendapatkan dividen dari sahamnya PTBA. Nah, untuk dividen PTBA di tahun sebelumnya itu mencapai 30% guys untuk imbal hasil dividen yieldnya. Nah, jadi kita sudah proyeksikan ya untuk dividen yield atau imbal hasil dividen di tahun 2024 ini, dividen PTBA itu berpotensi tembus ya guys ya, Rp477 sampai Rp530 per lembar saham dengan dividen yield 16-18% di harga saat ini Rp2.930 per lembar sahamnya. Maka imbal hasil dividen dari PTBA ini bisa tembus 18% jika dividen payout ratio kembali membagikan 100% dari laba bersih sebagai dividen 2024 guys ya. Nah, nanti kita akan melihat guys ya untuk hasil dari RUPS tahunannya, kira-kira menurut teman-teman PTBA akan bagi DPR berapa nih? Apakah 80% atau 90% atau mungkin ya kembali bagi 100%? Boleh tulis teman-teman pendapat teman-teman di kolom komentar guys ya. Kita lanjut ke saham yang kedua, ada saham Adro, yaitu PT Adaro Energi Tbk. Untuk Adro sendiri memang belum ada informasi ya terkait jadwal RUPS. Tapi kita sudah melihat dan juga teman-teman sudah menerima ya dividen interim yang sudah dibagikan oleh saham Adro di 28 Desember 2023 dengan payment date 12 Januari 2024 sebesar Rp199,98 per lembar saham. Jadi untuk Adro memiliki valuasi yang masih sangat murah dan ini lebih murah kalau misalkan teman-teman bandingkan dengan saham PTBA. Lalu Adro memiliki net profit margin 25,18% dengan dividen payout ratio 40,57% di tahun sebelumnya. Maka untuk proyeksi dividen Adro ini DPR-nya 40-72% ya sesuai dengan historisnya, dan dividen interim yang sudah dibagikan itu Rp199 per lembar saham. Maka proyeksi dividen final bisa membagikan Rp117-370 per lembar saham dengan dividen yield 12-21%.
di harga saat ini Rp2.700 per lembar saham, maka imbal hasil dividen dari Adaro Energy itu berpotensi ya tembus 21%. Nah, 21% ini bisa teman-teman dapatkan ya kalau misalnya teman-teman sudah menerima dividen interim dan juga nantinya akan mendapatkan dividen final dari saham Adaro. Dan itu pun ya dengan catatan DPR-nya bisa tembus di atas 70%. Nah, untuk DPR ini sebenarnya nanti akan dibahas ya dari RUPS-nya, dan ini akan diusulkan oleh manajemen lalu akan diambil keputusan ya oleh para investor saham seperti itu. Jadi nantinya ya termasuk dalam kebijakan perusahaan juga sebenarnya ya untuk dividen payout ratio. Kita lanjut ke saham yang ketiga, ada UNTR, yaitu PT United Tractors Tbk, member of Astra International. Ya, meskipun UNTR ini ya menjual alat berat ya guys ya untuk bidang usahanya, tapi karena sangat terdiversifikasi dan kita melihat ya memang 70% pendapatan UNTR itu didapatkan dari pertambangan dan juga penjualan batu bara guys. Nah, untuk jadwal RUPS-nya, UNTR ini akan menggelar RUPS di tanggal 24 April 2024 ya, pukul 10. Dan dividen interim yang sudah dibagikan oleh UNTR itu sebesar Rp701 per lembar saham di 10 Oktober 2023 dan payment date 24 Oktober 2023. Untuk UNTR memiliki valuasi yang masih murah juga, net profit margin ya di angka 16%, dan dividen payout ratio di tahun sebelumnya itu mengalami anomali guys ya, sehingga UNTR bisa membagikan dividen payout ratio di atas 100%, tepatnya 124%. Untuk proyeksi dividen UNTR guys ya, kita sudah proyeksikan ya, ini sesuai dengan arahan manajemen perusahaan dalam public expose-nya. Jadi menurut manajemen, UNTR ini masih akan terus membagikan dividen dengan payout ratio kisaran 40-50%. Maka ya dengan dividen interim yang sudah dibagikan 701 per lembar saham, maka dividen final yang berpotensi dibagikan oleh UNTR itu sebesar Rp1.500 sampai Rp2.000 per lembar saham dengan dividen yield 9-11%. Di harga saat ini 25.250-an. Jadi imbal hasil UNTR maksimalnya ini sebenarnya bisa bagi 11%. Tapi kita tetap tunggu guys ya RUPS tahunannya. Apakah UNTR masih berpotensi bagi DPR di atas 50%? Ya mungkin 60-70%. Ya, menurut teman-teman gimana nih? Ya, kalau menurut saya pribadi sih sebenarnya masih ada ya potensi UNTR bisa bagi DPR tinggi seperti itu. Tentunya ini menjadi kesempatan ya dan juga menjadi kabar gembira buat teman-teman yang masih pegang saham UNTR dan kemarin sudah dapat interimnya. Nah, 2024 akan dapat final lagi. Nah, untuk nanti ya di akhir tahun 2024 ini tentunya akan dapat dividen kembali karena UNTR bagi dividen 2 kali dalam 1 tahun. Untuk perusahaan yang keempat ya, saham ABMM, yaitu PT ABM Investama Tbk. Untuk ABMM ini membagikan dividen hanya 1 tahun sekali guys ya, jadi miriplah dengan PTBA. Untuk dividen yang sudah dibagikan oleh ABMM di tahun sebelumnya adalah Rp400 per lembar saham dengan payment date di 9 Juni 2023 dan cum date-nya di 19 Mei 2023. Dan untuk ABMM juga memang belum ada informasi ya terkait RUPS, jadi kita masih berasumsi bahwa ABMM akan tetap bagi dividen di pertengahan tahun ya, kisaran bulan Mei dan juga bulan Juni. Untuk ABMM, valuasinya juga masih sangat murah, teman-teman bisa bandingkan ya valuasi ABMM dengan valuasinya saham Adaro. Sedangkan net profit margin di angka 19,36%, lalu dividen payout ratio itu di angka 25% saja. Nah, kalau misalkan secara historical ya kita melihat DPR dari ABMM ini sebenarnya bisa tembus 35%. Jadi range-nya itu 25-35% guys ya. Maka potensi dividen final yang bisa dibagikan oleh ABMM di tahun 2024 adalah Rp405-566 per lembar saham. Dengan dividen yield berpotensi tembus 10-14% di harga saat ini Rp4.000 per lembar sahamnya. Jadi imbal hasil dividen dari ABMM ini bisa tembus 14% guys ya. Tapi teman-teman bayangkan ya, karena ABMM ini adalah perusahaan batubara yang laba bersihnya di tahun 2023 ya, sepanjang 2023 itu mengalami kenaikan. Ya kalau misalnya batubara lain kan malah turun ya laba bersihnya. Tapi ABMM ini malah mengalami kenaikan. Ya, jadi ada 2 saham batubara yang laba bersihnya naik di tahun 2023 lalu, yaitu ABMM dan juga DOID ya guys ya. Nah, ini 2 saham yang ibaratnya anomali lah ya, berbeda dengan saham batubara lain.
Nah, jadi teman-teman bayangkan ketika laba bersih ABMM ini mengalami kenaikan, ya tentu saja EPS-nya mengalami kenaikan ya dari 1542 ke 1618. Nah, teman-teman bayangkan DPR-nya ternyata lebih tinggi di tahun sebelumnya ya. Misalkan tembus 40 sampai 50%. Maka potensi dividen final dari ABMM ini berpotensi bisa menjadi dividen final yang jumbo dan tentunya lebih tinggi dibandingkan dividen tahun sebelumnya. Untuk saham yang kelima, ada Mandiri Coal Tbk ya guys ya, dengan kode saham MCOL. Nah, untuk MCOL sendiri sudah ada ya untuk jadwal RUPS-nya, yaitu di tanggal 26 April 2024. Yang akan dilaksanakan ya secara elektronik melalui aplikasi EasyKase. Dan untuk dividen interim yang sudah dibagikan oleh Mandiri Coal Tbk itu sebesar Rp250 per lembar saham dengan cum date di 20 November 2023 dan payment date 7 Desember 2023 lalu. Untuk MCOL sendiri memiliki valuasi yang masih cukup murah dengan net profit margin 24% dan dividen payout ratio 64%. Nah, kalau misalnya kita perhatikan ya, untuk dividen payout ratio-nya MCOL ini ternyata cukup stabil ya di atas 60%. Yaitu kisaran 62 sampai 64%-an. Dengan dividen interim yang sudah dibagikan Rp250 per lembar saham, maka potensi dividen final yang bisa dibagikan oleh Mandiri Coal Tbk adalah Rp363 sampai Rp382 per lembar sahamnya. Di harga saat ini Rp5.825 per lembar saham. Jadi imbal hasil dividennya ini berpotensi tembus 11%-an guys ya, kalau misalkan DPR-nya sesuai dengan historisnya. Tapi kalau misalnya Mandiri Coal bisa bagi ya DPR 68 sampai 70%-an, maka dividen yield-nya pun sebenarnya akan lebih tinggi ya, mungkin bisa tembus 12 sampai 13% untuk di tahun 2024 guys. Nah, jadi kita sudah bahas ya 5 saham batubara yang masih berpotensi bagi dividen jumbo di tahun 2024 ini. Ada PTBA ya guys ya, yaitu PT Bukit Asam Tbk. Lalu ada juga saham Adro, yaitu PT Adaro Energy. Lalu ada MCOL ya, PT Mandiri Coal Tbk. Lalu ada ABM Investama Tbk, dan juga UNTR, yaitu PT United Tractors ya, member of Astra. Nah, jadi 5 perusahaan batubara ini ya masih berpotensi bagi dividen jumbo ya guys ya, sesuai dengan bahasan atau materi yang tadi sudah kita jelaskan ke teman-teman dalam video kali ini. Nah, jadi kira-kira saham mana aja nih yang udah teman-teman koleksi atau mungkin teman-teman mau incar di tahun 2024 ini sesudah Lebaran Idul Fitri guys ya. Boleh tulis pendapat teman-teman di kolom komentar. Oke guys, terima kasih sudah menonton channel Invest Saham ini. Semoga video ini bermanfaat ya buat teman-teman. Thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.